Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, jangan lupa membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Elsa. Di hari ini kita sudah masuk hari Senin ya. Hari Senin kita sudah masuk ke dalam tema 3, di mana dengan judul peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama tentang membaca, berdiskusi bersama, berlatih, dan merenungkan tentang apa yang telah kita pelajari. Nah, kita mulai ya anak-anak. Bertemu lagi nih sama Bu Elsa. Kita belajar lagi bersama-sama tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Kelihatan ya? Boleh disimak gambarnya? Sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah anak-anak tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Nah, untuk itu supaya kita lebih paham, lebih banyak pengetahuannya, mari kita mengenal padi. Di sini terdapat teks bacaan tentang padi. Nah, anak-anak boleh membaca dan pahami isi bacaan ini dengan baik ya. Ayo membaca, karena dengan membaca ilmu pengetahuan semakin luas. Anak-anak boleh baca ini dengan baik dan seksama. Setelah anak-anak membaca bacaan isi teks ini, kita lihat nih, terdapat pertanyaan. Pertanyaannya, anak-anak boleh baca dan tulis pertanyaan ini di buku catatan masing-masing. Jawablah pertanyaan berikut ya. Nah, apa isi bacaan di atas? Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? Dan apa yang dimaksud dengan gabah? Anak-anak boleh tulis pertanyaannya dan isi jawabannya. Jawabannya ada di bacaan tadi, jadi tidak akan pusing ya. Nah, setelah anak-anak menulis dan menjawab pertanyaan berikut di buku catatan, kita boleh lihat nih, terdapat kolom yang kosong di gambar. Di buku ya, kolom ini diisi apa ya kira-kira? Nah, Ibu akan jelaskan. Kolom kosong ini anak-anak boleh menulis pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang tanaman yang menurut anak-anak ada di lingkungan sekitar yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, di Indonesia itu banyak ya beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Contohnya seperti tadi beras atau padi, ada juga sagu dan singkong sebagai beberapa contoh diantaranya. Nah, di daerah anak-anak juga pasti banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan buahnya seperti pohon mangga, pohon pisang, tebu, dan lainnya. Anak-anak boleh memilih salah satu contoh tanaman tersebut untuk dijadikan pertanyaan. Ibu, saya masih pusing nih bagaimana membuat pertanyaan yang baik. Nah, ibu akan memberikan salah satu contohnya ya. Misalkan nih, dari kolom yang tadi, anak-anak memilih tanaman padi. Kita boleh menggunakan rumus 5W1H. Apa itu 5W1H? Ada yang pernah dengar? 5W1H yaitu what? Artinya apa? Contohnya nih tentang padi. Apa itu tanaman padi? Tanda tanya. Who? Siapa? Siapa yang menanam tanaman padi? Where? Di mana? Di mana padi itu ditanam? When? Kapan? Kapan padi boleh ditanam? Why? Mengapa? Mengapa masyarakat Indonesia membutuhkan padi atau tanaman padi? How? Bagaimana? Nah,
Bagaimana cara menanam padi yang baik dan benar? Itu salah satu contoh membuat pertanyaan menggunakan rumus 5W1H. Nah, anak-anak pasti tidak asing ya mendengar rumus tersebut untuk membuat pertanyaan. Nah, setelah anak-anak tulis nih pertanyaannya, simpanlah pertanyaan anak-anak dengan baik ya, karena pertanyaan itu nanti akan digunakan lagi. Setelah kita membaca bersama-sama, ayo kita berdiskusi. Nah, anak-anak kan sudah membaca isi teks bacaan di atas, mengisi pertanyaan di atas. Selanjutnya kita akan berdiskusi dan belajar tentang bagaimana padi itu tumbuh. Nah, di sini terdapat 3 diagram. Di dalam 3 diagram ini terdapat gambar-gambar yang kosong yang harus anak-anak isi atau anak-anak gambar. Dan di bawahnya terdapat juga catatan atau keterangan yang ada pada gambar tersebut. Bu Elsa kasih contoh ya. Sebentar. Nah, Bu Elsa sudah nih ada. Anak-anak boleh melihat ini nih. Jelas ya. Misalkan anak-anak menggambar biji atau bibit tanaman padi. Di bawahnya anak-anak tulis keterangan. Ini contoh ya. Contohnya nih, pertama-tama biji ini direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Nah, setelah itu anak-anak boleh menggambar lagi. Nah, biji tadi akan tumbuh, setelah ditanam, biji tadi akan tumbuh menjadi bakal akar dan tunas yang menonjol keluar. Lalu, batangnya akan memanjang. Kemudian, setelah batangnya memanjang, tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang dan berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Ada ya gambarnya? Anak-anak boleh menggambar juga. Nah, mengerti untuk tugasnya? Menggambar dan membuat keterangan di bawah gambar tersebut ya. Selanjutnya, nah setelah itu anak-anak akan mengerti bagaimana proses terjadinya penanaman padi. Nah, karena padi itu adalah makanan pokok bagi masyarakat Indonesia, tanaman padi bisa saja berkurang. Oleh sebab itu, jika tanaman padi berkurang, petani harus menjaganya dengan baik. Misalkan nih, anak-anak mencoba menjadi petani. Bagaimana cara menjaga padi dengan benar dan baik? Di sini ada tips dan cara-caranya. Anak-anak boleh baca ya. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi agar tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan menjaga bibit, menjaga lahan pertanian, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menjaga saluran air agar tetap mengalir, dan penggunaan beras yang tidak berlebihan. Banyak ya makanan atau nasi yang selalu dibuang atau makanannya tidak habis. Nah, sayang sekali itu mubazir. Jadi kita harus menghabiskan makanan kita yang Allah kasih kepada kita ya. Patut disyukuri itu. Setelah kita membaca, berdiskusi, nah, dan berlatih, kita mulai mengamati nih. Anak-anak tidak perlu pusing karena sudah ada bukunya ya, jadi tinggal ikuti petunjuknya. Ayo mengamati. Nah, di dalam buku ini terdapat 3 gambar yang harus kita amati. Pertama nih, ada gambar tentang para nelayan yang sedang mencari ikan di laut. Pastinya ya di laut. Kan di laut sangat banyak hewan-hewan laut. Yang kedua, dataran tinggi seperti gunung yang sangat indah. Yang ketiga, dataran rendah. Ada gambar pesawahan ya yang ditanam padi. Nah, dari 3 gambar berikut, tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar yang sudah anak-anak amati. Supaya tidak pusing, anak-anak boleh menggunakan rumus
5W1H. Apa, di mana, bagaimana, mengapa, ya, tentang tentang gambar tersebut. Misalkan nih, apa? Tanaman apa yang contohnya apa tanaman yang bisa ditanam di dataran rendah? Atau bagaimana cara nelayan mencari ikan di laut? Boleh, ya. Contoh, tulis sedikitnya 5 pertanyaan tentang gambar berikut menggunakan rumus 5W1H supaya tidak pusing. Nah, selanjutnya kita berlatih. Nah, dalam tiga gambar yang telah diamati oleh anak-anak, kita akan berlatih nih tentang gambar-gambar yang telah diamati. Bacalah teks berikut dan isilah tabelnya. Anak-anak boleh membaca tentang pantai itu apa, dataran tinggi itu apa, dataran rendah itu apa. Di sini sudah lengkap ya. Anak-anak tinggal baca dengan seksama. Kemudian di bawahnya terdapat kolom-kolom yang kosong. Di kolom pertama ada tulisan pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Kolom ke bawah terdapat tulisan lokasi, ciri-ciri, budaya, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduk. Nah, bagaimana ini Bu untuk mengisinya? Ibu ada contohnya ya. Sebentar. Supaya anak-anak tidak pusing, jadi Ibu berikan contohnya. Nah, ini nih. Contohnya lokasi tadi nih. Pantai. Ciri-ciri yang ada di pantai itu apa saja? Yang pertama, bisa pantai ciri-cirinya berbatasan laut dengan laut. Sumber daya alam yang terdapat di pantai seperti ikan, rumput laut, dan kerang. Sumber daya alam itu manfaat laut yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Jadi makhluk hidup yang ada di laut yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya seperti ikan bisa dimakan, rumput laut, dan kerang juga. Sumber daya alam ya, atau hasil dari laut itu bisa dimanfaatkan oleh manusia atau disebut sumber daya alam. Nah, manfaat pantai. Apa sih manfaat pantai? Salah satunya untuk objek wisata dan mata pencaharian penduduk di pantai biasanya nelayan atau petani tambak. Untuk dataran tinggi, contohnya ciri-ciri dataran tinggi ketinggiannya 500 meter dari permukaan atas laut. Ya, contoh ciri-ciri dataran tinggi. Sumber daya alam atau hasil dari dataran tinggi seperti tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Manfaat yang ada di dataran tinggi seperti bisa digunakan sebagai tempat peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Mata pencaharian penduduk di dataran tinggi contohnya seperti petani dan pekebun. Petani yang menanam tumbuhan-tumbuhan di dataran tinggi banyak ya. Nah, selanjutnya nih contoh soal ya, ini contoh jawabannya. Dataran rendah, ciri-ciri dataran rendah apa saja ya? Salah satunya yaitu ketinggiannya kurang dari 200 meter dari permukaan atas laut. Nah, sumber daya alam atau hasil dari dataran rendah yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti hewan ternak, sayuran, dan buah-buahan. Nah, mata pencaharian orang-orang yang tinggal di dataran rendah seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri atau pabrik-pabrik ya. Dan itu manfaatnya dan mata pencahariannya seperti petani, karyawan, buruh. Nah, sudah mengerti anak-anak? Ini contoh anak-anak mengisi tabel yang sudah ada di dalam buku. Nah, sekarang kamu memilih daftar pertanyaan yang sangat banyak dan beragam mengenai tumbuhan yang kamu pilih. Nah, kata ibu tadi, setelah anak-anak menulis pertanyaan di kolom sini, nah,
kolom sini nih, anak-anak sudah menulis banyak pertanyaan tentang tumbuhan yang anak-anak pilih. Serahkan daftar pertanyaan tersebut kepada ibu guru ya, supaya ibu guru lihat anak-anak memilih tanaman apa nih yang anak-anak sukai dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya nih yang terakhir, ayo renungkan. Renungkan, sebutkan hal penting yang kamu pelajari. Dari pelajaran tentang peduli terhadap lingkungan hidup, terhadap makhluk hidup, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus patut bersyukur atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, baik berupa makanan, lingkungan yang sehat ya, sumber daya alam, itu sangat patut kita syukuri, patut kita mentafakuri, karena hakikatnya semua hanya milik Allah dan kita wajib menjaganya. Contohnya seperti petani tadi menjaga tanaman padi agar tetap baik dan dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu ya bahan renungan. Intinya kita harus bersyukur. Dalam pembelajaran ini kita menjadi bersyukur terhadap apa yang Allah beri kepada kita hambanya. Dan sikap apa saja yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan jawabanmu. Contohnya nih, sikap tanggung jawab dalam menjaga tumbuhan. Karena kita peduli terhadap makhluk hidup, karena tumbuhan juga makhluk hidup, kita harus mempunyai sikap tanggung jawab dalam menjaga tumbuhan tersebut. Itu ya contohnya, bahan renungan saja ini. Nah, di sini terdapat kegiatan bersama orang tua. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah menyemangati ananda-ananda yang semangat belajar di rumah, walaupun kita belajar daring, karena tanpa bantuan orang tua, semangat anak, dan bu guru, pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Untuk itu, anak-anak tetap didiskusikan pembelajaran dengan orang tuamu. Bagaimana dengan pembelajaran ini? Agar anak-anak tahu caranya agar tumbuhan di sekitarmu dapat dinikmati terus keberadaannya. Nah, anak-anak boleh nih berdiskusi dengan orang tua, dengan bunda atau ayah. Bagaimana nih ayah bunda, misalkan kita menjaga tumbuhan pohon mangga agar tumbuh dengan baik dan nantinya buah mangganya bisa dibagi-bagi ke teman-teman. Nah, contohnya seperti itu ya. Boleh anak-anak berdiskusi kegiatan bersama orang tua di rumah. Nah, sekian pembelajaran dari Bu Elsa. Semoga hari-hari anak-anak belajar di rumah sangat menyenangkan ya. Mohon maaf bila ibu belum bisa bertemu anak-anak, kita lewat daring untuk sementara. Semoga anak-anak diberi kesehatan selalu dan dilindungi oleh Allah. Sekian dari Bu Elsa. Tetap semangat ya belajar di rumah. Kerjakan tugas-tugas dengan baik. Ibu tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.